Halo, perkenalkan nama saya Rahandu Pratama Kusuma. Saya adalah mahasiswa Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, dan jurusan saya adalah Sistem Informasi. NIM saya 41822110034. Di sini saya ingin menjelaskan tentang level dan jenis pengujian untuk unit integration system dan juga acceptance testing. Jadi saya ingin menjelaskan beberapa poin untuk unit di sini, unit testing ya. Ini sebenarnya unit testing. Lalu juga ada integration testing, lalu juga ada system testing dan juga acceptance testing. Okay. Penjelasan yang pertama yang saya buat yaitu untuk unit unit testing terlebih dahulu. Apa sih penjelasan dari unit testing dan apa fokusnya? Dan ini yang ingin saya jelaskan bahwa unit testing itu berfokus pada pengujian komponen, komponen yang paling kecil. Jadi komponen yang terkecil ya. Sebentar saya rapikan. Dan dalam unit testing ini, jadi itu ada program. Dalam kode program itu ada seperti fungsi, lalu juga metode, ataupun juga modul. Dan apa sih gunanya? Jadi untuk unit testing ini ya, ini kegunaan dari unit testing ya. Kegunaannya itu untuk memastikan, jadi untuk mastiin ya, jadi memastikan bahwa di setiap bagian semua pekerjaan yang dilakukan, yaitu bagian itu bekerja dengan baik, bekerja dengan benar ya, seperti ini. Jadi secara individual. Oke. Nah, ini untuk penjelasan di bagian unit testing ini. Untuk poin keduanya, saya akan menjelaskan integration testing. Integration testing ini bertujuan untuk menguji, jadi kita dapat menguji hubungan antar komponen untuk integration testing ini. Apa tugasnya? Ya, apa kegunaannya? Jadi ada beberapa kegunaan untuk integration testing ini ya. Jadi integration testing ini bertujuan untuk kegunaannya ya, untuk mematikan aliran data dan interaksi antar modul. Nah, itu agar berjalan sesuai rencana, seperti itu. Jadi
Jadi ini poin kedua yang saya jelaskan untuk integration testing. Ya saya ulangi ya, jadi menguji hubungan antar komponen dan kegunaannya itu untuk mematikan aliran data dan interaksi modul berjalan sesuai rencana, seperti itu. Dan yang ketiga yang ingin saya jelaskan adalah sistem testing. Jadi ada 4 jenis pengujian ya. Dan ini yang ketiga itu sistem testing. Jadi untuk sistem testing ini kegunaannya juga belum ya, untuk menguji juga. Jadi mengujinya dia itu untuk seluruh sistem secara keseluruhan. Jadi tidak hanya beberapa sistem saja. Jadi yang dijelaskan adalah untuk di sistem testing ini yaitu menguji seluruh sistem secara keseluruhan, seperti itu. Dan ya kegunaannya, saya tulis lagi kegunaannya. Jadi untuk kegunaan sistem testing itu untuk memastikan bahwa semua bagian, jadi tidak hanya per part dan lainnya, jadi seluruh bagian itu telah terintegrasi. Jadi untuk terintegrasi ini ya dengan pengujian sistem testing ini fungsi yang dilakukan oleh sistem testing yaitu menguji seluruh sistem secara keseluruhan, itu seluruh sistem untuk semua bagian ya, semua bagian yang telah terintegrasi. Integrasi dan bagaimana mestinya gitu. Untuk penjelasan yang keempat adalah acceptance testing. Kembali. Acceptance testing ini adalah level dan jenis pengujian poin keempat. Yang di bagian ini acceptance testing itu tahap akhir ya. Jadi tahap akhir yang biasanya tuh dilakukan untuk memverifikasi. Nah, jadi tahap akhir untuk memverifikasi bahwa perangkat lunak atau software ya, bisa kita bilang software ya, bahwa ini perangkat lunak ya, buat untuk kurung ya, software itu memenuhi kebutuhan. Jadi kita testing di sini tuh, untuk acceptance testing ini ya gunanya yaitu untuk memverifikasi bahwa software yang kita gunakan itu memenuhi kebutuhan yang mungkin diminta oleh pihak yang membutuhkan dari software tersebut, seperti itu. Jadi ekspektasi untuk pengguna ya, ekspektasi pengguna itu tidak salah ataupun bahkan bisa melebihi dari kegunaan yang mungkin yang tadinya kita pikirkan softwarenya itu tidak terlalu bisa dibilang ada bug atau apa. Nah, itu bisa kita singkirkan seperti itu. Jadi apapun kebutuhan ataupun requirement diberikan oleh pengguna itu bisa kita
realisasikan ekspektasinya. Jadi seperti itu. Ekspektasi pengguna itu dapat terrealisasikan dengan baik dan dapat digunakan secara resmi dan juga pakai cukup sih ya. Jadi 4 yang saya jelaskan ini yaitu adalah level dan juga jenis pengujian. Jadi berawal dari unit testing terlebih dahulu sebagai penguji, itu untuk metode yang pertama dan juga level yang pertama, yaitu kita fokus dulu nih terhadap pengujian komponen terkecil dalam kode program seperti fungsi, metode, ataupun juga modul, ya bisa dibilang fitur dan lainnya ya yang mungkin lebih familiar terhadap kita. Dan dia memastikan bahwa setiap fitur ataupun modul ataupun juga fungsinya, tombolnya dan lainnya itu berfungsi dengan baik secara individual ya, tidak berbarengan. Jadi tidak saat kita klik menu tidak kebuka modul login dan lainnya, semua bekerja dengan baik secara individual. Dan untuk kedua yaitu ada integration testing. Jadi menguji hubungan antar komponen. Yang itu yang saya bilang tadi, kegunaannya untuk memastikan aliran data dan interaksi modul berjalan sesuai rencana. Tidak ada kesalahan dari integrationnya. Jadi hubungan antar komponen itu tidak ada yang tidak selaras. Saya bilang seperti itu ya. Berjalan sesuai rencana dengan baik dan juga sangat-sangat jelas. Lalu yang ketiga adalah sistem testing. Sistem testing di sini ya menguji seluruh sistem secara keseluruhan. Dari modul ya, dari komponennya, dari bahkan ada tampilannya di software tersebut, ada juga hubungan interaksinya yang tadi. Jadi untuk semua bagian itu benar-benar terintegrasi dengan baik gitu. Lalu yang keempat, level terakhir, yaitu acceptance testing, untuk memverifikasi bahwa di sini nih, bahwa perangkat lunak atau software yang bisa kita bilang, software yang telah jadi, software yang telah di-coding, software yang telah didesain dengan baik, software yang telah dibuat experience-nya dengan baik, itu memenuhi kebutuhan dari pengguna, ekspektasi pengguna, dan juga terrealisasikan dengan baik dan dapat digunakan secara resmi. Bisa kita taruh Play Store, bisa kita taruh App Store, bisa kita taruh di Google Chrome atau apapun itu, yang bisa di-download dengan baik, terintegrasi dengan baik, dipakai dengan baik, tidak ada bug, bahkan tidak ada kesalahan sistem, kesalahan integrasi dan lainnya. Nah, itu dari keempat level tersebut, level pengujian tersebut dan juga jenis-jenis yang tadi saya sudah buatkan, di situ semuanya harus saling berkaitan, saya bilang saling berhubungan. Jadi membentuk sebuah, saya dibilang tuh siklus jaminan seperti itu. Jadi kualitas yang kita berikan kepada para pengguna untuk softwarenya itu sangat-sangat bagus. Jadi setiap level itu berperan sangat penting ya dalam, nah ini setiap level 4 ini itu sangat penting mendeteksi mungkin ada kekeliruan atau ada kesalahan dari para pembuat aplikasi tersebut. Jadi kemungkinan kan mungkin dari tim mana nih, tim desain, mungkin kita bisa ngecek, ada beberapa nih
icon yang salah, contoh seperti itu yang saya jelaskan ya. Contoh di sini nih, saya buatkan, jelaskan di sini ya. Contoh ada penjelasan tentang modul akun. Jadi contoh ini akun admin. Modul akun admin ini saat modul akun admin ini yang saya jelaskan itu harus terbuka dengan saat diklik itu harus terbuka menjadi tampilan admin. Ya, jadi ini modul akun admin ini ini keluar. Saat kita klik itu harus menjadi tampilan admin. Ya, seperti itu. Kalau kita klik modul akun admin, lalu terbukanya itu tampilan pengguna, atau bisa dibilang contohlah admin dan juga staff ya. Tentunya ada admin dan staff ya. Itu sudah salah dalam pengecekannya ataupun jenis pengujiannya. Dan apabila dirilis lolos dari pengecekan dan lalu dirilis secara resmi, itu bisa berbahaya seperti itu. Makanya dari integration testing ini itu sangat-sangat bisa dibilang itu mengecek bahwa interaksi modul itu berjalan sesuai rencana. Nah, itu yang dibilang. Jadi kalau admin ya tampilannya jangan staff, tapi tampilannya lalu terbukanya itu harusnya tampilan admin. Seperti itu. Nah, itu untuk penjelasan step level dan juga jenis pengujian yang saya jelaskan. Dan contohnya sebagian kecil, bahkan untuk modul itu yang saya jelaskan seperti itu. Tidak boleh ada kesalahan dalam interaksi dari per modul, lalu juga setiap unit ya, komponennya ya, terus juga fungsinya, lalu modulnya itu bisa dibilang salah gitu. Dan contoh terkecil lagi ya, pengujian komponen ya, jauh-jauh biasanya tuh ada kita sebagai developer ataupun desainer belum mengganti icon yang telah mungkin di desain kita udah buat itu ya. Jadi kayak di UI UX itu kita udah buat desain di sini tuh UI UX kita udah buat icon search. Contoh di sini icon search. Nah, lalu saat di develop iconnya tuh setting. Nah, ini tidak boleh. Pas diklik malah search ya kan, ya itu udah kesalahan apabila kita sebagai quality assurance ya, atau ya bisa dibilang QA. Ada beberapa hal yang harus kita cek lagi untuk komponen seperti itu, komponen icon yang bahkan tidak boleh salah. Jadi saat klik
icon search ya dia digunakan untuk secara individual ya. Itu ada di unit testing tuh, search kita gunakan untuk search, bukan dengan icon setting. Apabila kita tidak mengecek hal itu dan lolos begitu saja sampai ke tahap testing lalu dirilis, tidak dicek dengan baik, terjadilah kesalahan ada pengguna yang nantinya pengguna pasti ekspektasinya bisa hancur gitu. Jadi harus disiplin penerapannya untuk setiap level dan juga jenis pengujiannya, dan logikanya juga harus masuk untuk software yang ingin dicek dan juga ingin di testing. Bahkan tahap-tahapnya jangan sampai salah. Jadi dari 4 ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi kesalahan, untuk diperbaiki lagi software yang sedang dibuild, dan juga secara keseluruhan tuh benar-benar clear, tidak ada bug, tidak ada kesalahan integrasi, tidak ada kesalahan komponen hal kecil, tidak ada kesalahan fungsi ataupun bahkan naikkan modul dan lainnya. Lalu juga di seluruh sistem ya itu kita bisa cek, jadi bisa dibilang ya sistem testing. Jadi bukan hanya terintegrasi dengan baik ya, tapi kita juga harus ngecek apakah saat dibuka aplikasi tersebut itu ngeloadnya lama. Nah, itu termasuk bisa menghancurkan ekspektasi para pengguna ya. Bahkan bisa dibilang aplikasi yang bahkan ngeloadnya lama itu tidak bagus, tidak baik. Jadi harus ditesting kembali, bahkan harus dites itu mungkin punya timeline yang sangat panjang, dan juga nantinya saat di accept bahwa ya kita coba, kita verifikasi perangkat lunaknya itu ya, softwarenya itu untuk klien, kita bisa kasih ke beberapa pengguna yang notabene-nya mungkin bisa dibuat survei ya. Jadi kayak silakan dicoba dulu sebelum bahkan dirilis di platform-platform resmi ya, seperti Play Store dan App Store. Ya kita bisa coba dulu apa sih tanggapan dari para pengguna, apa sih tanggapan dari para pencoba, seperti itu. Ya kita sebagai quality assurance atau bahkan ya sebagai tester dari tim yang membuat software tersebut, mungkin juga butuh masukan dari para pengguna dan juga ataupun klien yang mungkin memesan software. Nah, itu kita juga butuh survei untuk penggunanya. Bahkan kita bisa kasih akses gratis terlebih dahulu, akun dummy dan lainnya, dengan kita testing di lapangan. Bisa saja seperti itu kita lakukan. Dan ya apabila ada survei yang baik dan lainnya, kita olah lagi, kita testing lagi kecepatannya dari software tersebut. Lalu juga kita uji lagi semua animasinya, mungkin selain sistem ya, mungkin kita harus lihat tampilannya, ada yang salah atau ada yang berat kah, atau harus ada yang dikompres. Secara server juga kita harus lihat, kita harus cek kecepatan di HP, kecepatan di mungkin di search engine dan lainnya. Ya kita coba bisa cek. Ada beberapa. Baik, selanjutnya
saya akan menjelaskan tentang jenis pengujian ya. Bentar, saya sedang hapus dulu di papan tulis ya. Ini saya lupa adalah papan tulis karena saya tidak punya papan tulis, dan juga saya mencari yang lebih mudah yaitu di Paint seperti itu untuk penjelasan yang ingin saya jelaskan seperti itu. Jadi untuk ini untuk jenis-jenisnya itu ada 5 yang ingin saya jelaskan untuk jenis-jenis software, jenis-jenis pengujian softwarenya ini ya. Jadi yang tadi saya jelaskan itu level-levelnya, dan juga ada beberapa jenis-jenisnya untuk pengujian. Itu level pengujian, juga jenis pengujian untuk software yang sedang dibuat seperti itu. Yang pertama itu ada black box testing. Sebentar saya luruskan. Jadi ada black box testing yang pertama, yaitu black box testing ini ya, itu untuk jenis pengujian ini itu sangat berfokus pada keluaran sistem yang berdasarkan dengan input tertentu tanpa melihat struktur kode. Ya, ini untuk black box testing gitu. Jadi black box testing ini fokus pada keluaran sistem yang berdasarkan di input tertentu gitu. Jadi di sini input testing ini tuh tidak melihat ya, tanpa melihat ya. Jadi untuk pengujian ini tuh tanpa melihat struktur kode. Dan di poin kedua itu ini, di poin kedua kita akan buat penjelasannya. Saya hapus video dulu ya. Yaitu ada namanya white box testing. Jadi ada black box testing dan juga white box testing. White box testing. Ya, whiteboard testing ini tugasnya itu jadi dia untuk menguji logika yang ada di dalam ataupun dalam internal di internalnya, dan juga alur-alur program untuk software tersebut. Ya itu jadi menguji
logika dan logika internal dan alur program melalui melalui analisis. Ini jadi untuk whiteboard testing ini tuh lebih menguji ke logika internal dan juga flow dari program tersebut ataupun bisa dibilang software tersebut itu melalui analisis dari kode sumber. Saya rapkan. Oke. Ya, ini untuk poin kedua yaitu white box testing. Jadi yang ketiga saya jelaskan. Langsung saya buat aja ya. Tiga itu ada namanya regression testing. Jadi untuk regression testing ini biasanya ya biasanya tuh dia dilakukan tuh setelah ada update. Jadi atau perubahan lah ya, setelah ada perubahan kode. Jadi perubahan kode apabila kita ingin memastikan tuh fitur lama. Jadi untuk pastiin fitur lama itu tetap berfungsi dengan baik. Gitu. Nah, ini tugasnya dan juga penjelasannya dari regression testing. Oke, kita lanjut ke 4. Yang selanjutnya yaitu poin yang keempat adalah performance testing ya. Ini tadi saya jelaskan sebelumnya, jadi ada beberapa yang memang kita juga harus mengetes performance testing dari aplikasi tersebut, reload jangan lama dan lainnya. Jadi kita uji kecepatan. Untuk uji kecepatan lalu kestabilan dan juga efisiensi dari aplikasi tersebut atau sistem tersebut. Ini untuk performance testing. Oh ya, dan selanjutnya mungkin yang terakhir ya, ini sangat penting banget, sangat penting sekali bahkan, yaitu security testing. Jadi bisa gak sih dari sistem kita ini mendeteksi atau bukan bisa dibilang sistem kita ini sangat-sangat secure. Jadi apa yang kita testing dari jenis pengujian ini yaitu untuk mendeteksi ya. Jadi mendeteksi kode keamanan ataupun bukan kode keamanan, celah keamanan. Jadi ada apa aja sih celah-celah dari sistem yang kita buat ataupun kita bangun gitu. Dan kita juga harus memastikan security ya, atau perlindungan data pengguna. Seperti itu. Ini sangat penting untuk security testing ini apabila kita membuat aplikasi ataupun website yang berhubungan dengan uang, dengan data klien, dengan data pengguna, itu tidak boleh sampai bocor dan lainnya. Kita harus testing selalu, bahkan kita harus membersihkan entah ada ransomware, entah ada virus dan lainnya, itu kita harus bersihkan, bahkan jangan sampai ada yang terlihat celahnya. Kalau memang ada celahnya, kita harus testing terus apa aja sih yang mungkin bisa menjadi celah. Bahkan ada yang namanya itu mencari bug hunter ya, bisa dibilang bug hunter, ataupun juga celah-celah yang dicari oleh orang-orang yang bahkan mau menjadi
sukarelawan untuk mencari beberapa aplikasi yang bahkan bisa dibayar oleh para pengembang sistem tersebut untuk mencari celahnya, dan itu untuk meningkatkan security testing lagi. Jadi untuk menutup celah-celah yang ditemukan oleh sukarelawan atau bahkan oleh pengguna atau bahkan oleh tester sendiri seperti itu. Dan ini adalah jadi yang saya jelaskan, yaitu jenis pengujian. Itu total ada 5 ini untuk jenis pengujian yang saya jelaskan seperti itu. Hal yang mungkin banyak yang bisa kita cek tuh yang seperti tadi, yaitu di Google Chrome ada bantuan AI dan lainnya, ataupun aplikasi pengecekan juga ada. Itu yang bisa kita gunakan untuk membantu level dan juga jenis-jenis pengujian yang saya jelaskan ini, seperti itu, empat poin ini. Ya, itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan juga semoga pelajaran ini bisa membantu banyak orang dan berguna juga untuk ilmunya. Terima kasih telah mendengarkan saya. Maaf apabila ada salah-salah kata, dan juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.